Halo Sampurasun, Wilujeng Tepang deui sareng simkuring Edwin Rahmatullah di video pembelajaran bahasa Sunda. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai ragam bahasa hormat atau undak-usuk bahasa Sunda. Undak-usuk bahasa Sunda nyaeta basa atau tata krama basa. Jadi undak-usuk bahasa Sunda itu adalah basa atau bahasa atau tata krama dalam berbahasa. Gurat badagna garis besarnya tata krama Sunda teh dibagi 3 golongan. Nu kahiji basa kasar digunakeun keur sato atawa jalmi nu keur ambek. Jadi yang pertama bahasa kasar ini digunakan kepada hewan atau oleh orang yang sedang marah. Nu kadua basa loma umumna dipake dina suasana loma atawa jeung batur nyarita nu geus loma. Nah, jadi bahasa loma ini umumnya dipakai dalam suasana yang akrab atau jeung batur nyarita nu geus loma atau juga dipakai kepada teman bercerita yang sudah akrab. 3. Basa hormat atau lemes. Umumna dipake dina suasana resmi nyarita jeung nu dipihormat oge nyarita jeung nu can wano. Jadi bahasa hormat atau lemes ini umumnya dipakai dalam suasana resmi nyarita jeung nu dipihormat atau bercerita dengan orang yang kita hormati, misalkan dengan orang tua, ya dengan guru dan lain-lain. Oge nyarita jeung nu can wano dan juga bercerita kepada orang yang belum kita kenal. Ini digunakan bahasa hormat atau lemes. Nah, bahasa hormat atau lemes itu sendiri ada 2. Bisa lemes keur batur, lemes untuk orang lain ya. Jadi halus untuk orang lain dan juga lemes keur sorangan ya, halus untuk diri sendiri. Nah, tujuan ayeuna tata krama bahasa Sunda. Apa tujuan adanya tata krama bahasa Sunda? Nyaeta pikeun siri hormat jeung papada jalma, yaitu tujuan utama dari adanya tata krama bahasa Sunda ini adalah untuk menunjukkan rasa sikap saling hormat menghormati kepada sesama manusia. Nah, ini adalah contoh-contoh penggunaannya ya. Basa loma, hormat keur sorangan dan hormat keur batur. Misalnya kata balik ya. Balik ini digunakan untuk bahasa loma, bahasa yang akrab ya. Nah, misalkan nih, kuring balik ti sakola. Saya pulang dari sekolah. Nah, hormat kersorangannya dari kata balik ini adalah wangsul ya. Wangsul sama artinya dengan balik, yaitu pulang. Nah, di sini penggunaan hormat kersorangan sehingga menggunakan kata abdi. Abdi wangsul ti sakola. Saya pulang dari sekolah. Penggunaan hormat keur batur untuk orang lainnya dan menggunakan kata mulih. Ya. Bapak mulih ti sakola. Bapak pulang dari sekolah. Nah, ini ada contoh penggunaan kata balik, wangsul, dan juga mulih. Kemudian, beli atau meli. Nah, ini digunakan di bahasa loma, bahasa akrab. Ya. Misalkan, Dudung meli buku. Dudung membeli buku. Hormat kersorangannya menggunakan kata meser. Ya. Meser. Meser sama artinya dengan beli atau meli, yaitu membeli ya. Abdi meser buku. Saya membeli buku. Sedangkan untuk hormat keur batur menggunakan kata galeuh. Buati ngagaleun buku. Buati membeli buku. Nah, seperti itu ya. Nah, nu katilu. Boga, gaduh, kagungan. Ini artinya adalah mempunyai. Sama. Baik itu boga, ini artinya mempunyai, gaduh juga mempunyai, kagungan juga mempunyai. Hanya saja penggunaannya ini tujuannya beda. Kalau boga ini untuk bahasa loma, ya. Misalkan Tatang boga baju alus. Tatang mempunyai baju yang bagus. Ya.
Kalau misalkan menggunakan kata gaduh, ini hormat kesorangan. Misalkan, abdi gaduh acuk sae. Saya mempunyai baju yang bagus. Ya. Dan untuk hormat ke batur, ini menggunakan kata kagungan. Artinya juga sama mempunyai ya, kagungan. Misalkan Bu Ani kagungan raksukan saya. Bu Ani mempunyai baju yang bagus ya. Nah, jadi semakin kesini semakin halus bahasanya. Nah, contoh berikutnya imah. Imah, rorompok, bumi ini artinya adalah rumah ya. Imah untuk bahasa Loma, rorompok untuk hormat kesorangan, bumi untuk hormat kerbatur. Contohnya, imah kuring di Bukit Kalimaya. Rumah saya di Bukit Kalimaya. Ini untuk bahasa Loma. Kalau untuk bahasa hormat kesorangan, menggunakan kata rorompok. Rorompok abdi di Bukit Kalimaya. Rumah saya di Bukit Kalimaya. Dan untuk hormat ke batur menggunakan kata bumi. Misalkan bumi Pak Harun di Bukit Kalimaya. Rumah Pak Harun di Bukit Kalimaya. Ya. Contoh berikutnya, dahar, neda, tuang. Ini artinya adalah makan. Ya. Dahar untuk bahasa Loma, neda untuk hormat kesorangan, tuang kanggo hormat ke batur. Ya. Misalkan, kuring ker dahar. Saya lagi makan. Ini untuk bahasa Loma. Untuk hormat kesorangannya menggunakan kata neda. Misalkan, abdi nuju neda. Saya sedang makan. Kalau untuk hormat ke batur menggunakan kata tuang. Misalkan, pun rama nuju tuang. Pun rama itu artinya ayah saya. Ayah saya sedang makan. Kemudian contoh lain. Sare mondok kulem. Sare mondok kulem ini artinya adalah tidur. Ya. Sare untuk bahasa Loma, mondok untuk hormat kesorangan, kulem untuk hormat ke batur. Contohnya, kuring sare di kamar harap. Saya tidur di kamar depan. Ya. Kalau hormat kesorangannya menggunakan kata mondok. Abdi mondok di kamar payun. Saya tidur di kamar depan. Kalau kulem untuk hormat untuk orang lain. Misalkan, Bapak kulem di kamar payun. Bapak tidur di kamar depan. Ya. Nah, sebetulnya masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, ini ya. Misalkan untuk bahasa Loma, abus atau asup, lebet. Lebet ini artinya adalah masuk. Ya. Abus atau asup untuk bahasa Loma, lebet itu untuk hormat kesorangan, dan lebet juga bisa untuk hormat kerbatur. Kemudian bawa, bantun, candak ini artinya adalah membawa. Datang, dongkap, sumping ini artinya adalah datang ya. Nah, datang ini untuk bahasa Loma, dongkap itu untuk hormat kesorangan, dan sumping itu untuk hormat kerbatur. Gering, udur, tedamang ini semua artinya adalah sakit. Ya. Indit, mios, angkat ini artinya adalah pergi. Ngaran, wasta, jenengan ini artinya adalah nama. Ngomong, nyanggem, nyarios ini adalah bercerita ya atau berbicara. Nyaho, terang, uninga ini adalah tahu, mengetahui. Poho, hilap, lali ini artinya adalah lupa. Angges atau engges, rengse, parantos ini artinya adalah sudah. Adi, ini pun adi, tuang rai ini adalah adik ya. Hayam, hoyong, palai ini adalah mau. Embung, alim, tekersa ini artinya tidak mau. Ya. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Selebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung video-video saya dengan memberikan tanda suka ya, tanda jempol ke atas. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah subscribe video saya, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk memberikan komentar di video saya. Sekian, hatur nuhun.